Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safinatun Najah dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Baik, di sini saya akan berbicara terkait tentang arkeologi. Apa sih arkeologi itu? Arkeologi itu berasal dari kata archeo yang berarti kuno dan logos yang berarti ilmu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa arkeologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perihal kuno atau dapat disebut sebagai ilmu kepurbakalaan. Arkeologi sendiri dapat dipelajari dari kajian sistematis atas data bandar yang telah ditinggalkan. Jadi dapat kita pahami ya bahwasanya arkeologi itu adalah ilmu yang mempelajari sisa kebudayaan dan peninggalan manusia dari masa lalu. Ahli arkeologi itu disebut dengan apa? Ahli arkeologi itu disebut dengan arkeolog. Tugasnya yakni mencari informasi mengenai di mana, bila, dan bagaimana kebudayaan tersebut tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, arkeologi juga menelusuri sebab-sebab perubahan yang terjadi dalam satu kebudayaan pada masa lalu. Di Amerika, arkeologi termasuk cabang antropologi atau ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya. Sedangkan di Eropa, arkeologi dikelompokkan dalam bagian ilmu sejarah. Arkeologi ini resmi menjadi sebuah suatu disiplin ilmu berawal dari rasa ingin tahu yang mendorong orang-orang untuk pergi ke suatu tempat yang diduga mengandung peninggalan sejarah. Namun, perlu diketahui, meskipun usaha ini sudah dilakukan oleh arkeolog Itali, yakni Michel Meronti, pada tahun 1541 sampai 1593. Tetapi baru pada abad pertengahan 19 arkeologi ini diakui sebagai ilmu mandiri. Mula-mula, para arkeolog saat itu mempelajari kehidupan manusia gua yang hidup dalam masa prasejarah di Eropa. Kemudian pada saat itu, para arkeolog mempelajari peradaban kuno di Amerika Tengah dan Selatan, Cina, Jepang, Afrika, serta Asia Tenggara. Para arkeolog ketika ingin menemukan jejak masa lampau, maka mereka mempelajari 3 data arkeologi, diantaranya artefak, fitur, dan situs. Apa sih yang dimaksud dengan artefak, fitur, dan situs? Yakni dimulai dari artefak. Artefak adalah benda buatan manusia yang dapat dipindah tanpa merusaknya, seperti tembikar, arca, anak panah, dan mani-mani. Artefak ini juga merupakan objek alamiah yang mempunyai hubungan dengan data ekologis lainnya saat ditemukan, seperti tulang hewan, buruan, atau ternak, sisa tanaman budidaya, dan sisa kerang, serta beberapa sisa makhluk hidup lainnya. Sedangkan fitur ini merupakan peninggalan berupa bekas pemukiman seperti rumah makan, saluran irigasi, candi, dan bangunan besar yang sudah dipindahkan. Sedangkan situs, apa sih yang dimaksud dengan situs? Situs itu adalah sebidang tanah yang di dalamnya mengandung benda-benda arkeologi. Tujuan dari arkeologi sendiri yakni untuk merekonstruksi sejarah kebudayaan, yakni dalam bentuk tingkah laku, dan agar dapat menggambarkan suatu proses perubahan budaya. Tujuan arkeologi dalam ilmu bantu sejarah yakni agar menghasilkan sebuah narasi terkait sejarah yang baik. Perkembangan arkeologi di Indonesia sendiri, yakni awal mula datangnya arkeologi di Indonesia diawali oleh para sarjana filologi dari Belanda yang mengacu pada kajian sejarah. Sedangkan metode yang dipakai pada waktu itu bersifat eksplorasi dan deskriptif. Perkembangan arkeologi sendiri terasa pada saat kelembagaan di Indonesia semakin kuat dalam menopang keilmuannya. Pada tahun 1980, dalam lingkup keilmuan kepurbakalaan, muncul kecenderungan yang tidak lagi mengacu kepada paradigma lama. Metode penelitian arkeologi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pertama, pengumpulan data, yakni mengumpulkan data yang berasal dari survei dan ekskavasi dengan beberapa data yang berupa artefak, fitur, dan ekofak. Yang kedua, yakni pengolahan data. Pengolahan data ini adalah suatu data yang berasal dari pembersihan dan konservasi benda temuan, baik dari sisa makhluk hidup, logam, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga, yakni analisis. Analisis ini harus melibatkan beberapa keilmuan yang diantaranya sejarawan, antropologi, sosiologi, dan filologi. Yang terakhir, yakni ekskavasi dan penelusuran data arkeologi. Ekskavasi sendiri adalah sebuah metode pengumpulan data melalui penggalian tanah yang dilakukan secara sistematik yang menemukan
suatu peninggalan arkeologi. Nah, sebelum ekskavasi ini dilakukan, biasanya para arkeolog menentukan berbagai tahapan kerja, yakni membuat peta wilayah yang akan diteliti, menentukan tempat yang akan digali, serta menetapkan letak lahan yang akan digali. Dah, baik, mungkin itu saja penjelasan terkait arkeologi yang dapat saya sampaikan secara singkat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.